Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita, masih memberikan kekuatan sehingga kita masih ada kemauan untuk melaksanakan salah satu kewajiban berupa sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa berjamaah, dilanjutkan dengan insya Allah taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, diganjar oleh Allah, dan pada gilirannya kita semuanya nanti dimasukkan di dalam Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, sudah 1 bulan yang lewat Ramadan meninggalkan kita ya, dengan tidak terasa kita bisa melihat diri kita masing-masing, apakah puasa kita diterima oleh Allah atau hanya menguap begitu saja. Salah satunya adalah sesudah kita melakukan puasa, amalan kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan tatkala kita dulu sebelum masuk bulan Ramadan. Itu salah satu kriteria kalau puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tahu begitu adalah diri kita masing-masing. Kita ukur sendiri, kita koreksi tersendiri, kira-kira puasa kita itu kemarin 1 bulan itu bagaimana. Itu yang kita bisa memperkirakan dan bisa menghitung sendiri. Kalau amalan kita ternyata lebih baik dibandingkan dengan sebelum Ramadan, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, wallahu a'lam, gitu ya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat aktivitas manusia, lebih-lebih di Solo ini yang biasa disebut dengan kota hidup atau tidak ada matinya selama 24 jam. Macam-macam aktivitas seseorang, selalu sibuk dengan urusannya masing-masing, dan itu semuanya nanti juga akan memperoleh hasilnya masing-masing. Masing-masing orang berbeda karena masing-masing orang yang beraktivitas itu didasari dengan isi hati yang berbeda juga. Semua orang itu pasti di dalam aktivitas itu didasari dengan dimulai dari hati masing-masing. Karena ada keyakinan di dalam hati, kemudian ada kemauan, dengan kemauan yang kuat itu akhirnya mampu menggerakkan fisik ini untuk berbuat, melakukan aktivitas itu sendiri. Ini secara normal orang pasti begitu. Kalau orang berbuat hanya berbuat saja tanpa keluar dari hatinya, itu orang apa itu? Ya orang gila, hanya berbuat, mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Atau sing rada ringan lagi, orang yang ngelindur. Kan ada orang tidur ngelindur,
kemudian dia duduk berbuat, atau bahkan ada yang sampai berjalan kemudian merebahkan lagi, tidur lagi. Ditanya, kamu tadi berbuat apa? Tidak tahu. Itu hanya orang-orang tertentu saja. Tapi orang yang berbuat dengan sadar pasti keluar dari hatinya. Itu orang itu berbuat. Lah kemudian setelah masing-masing orang ini berbuat, apakah amal perbuatannya ini kira-kira menguntungkan dirinya atau tidak? Dalam arti entah itu keuntungan keduniaan, yang lebih penting lagi adalah keuntungan akhirat. Nah ini semuanya berasal dari atau tergantung pada hati orang masing-masing. Nah bagaimana? Taruhlah jangan jauh-jauh, kita yang ada di sini ini, waktu kita kondisi saat ini sudah, ini kita akan berbeda, tempatnya sama, waktunya sama, terus sama-sama dalam ruangan yang sama, terus suhu ruangan yang sama, akan tetapi hasil setelah kita selesai ini pulang membawa hasil atau pemberian hasil dari aktivitas kita pagi hari ini masing-masing kita adalah berbeda. Letak perbedaannya di mana? Tidak lain dan tidak bukan adalah terletak dari awal kita mengerjakan ini, artinya dari hati kita masing-masing. Sama, taruhlah sama, ya sama sudah, niatnya sama. Akan tetapi kekuatan niat itu juga akan membedakan hasil, membedakan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemauan yang kuat sudah barang tentu akan diberi pahala oleh Allah yang lebih gede dibandingkan dengan orang yang kemauannya agak lemah. Seperti itu. Ini satu contoh yang mudah, misalkan seseorang atau bola itu dilempar. Kalau melemparnya seperti bola itu loh, apa dalam kotak itu, karambol ya. Kalau melemparnya itu keras, nanti mentok di pinggir sana, pantulannya juga akan keras. Kalau melemparnya itu pelan, maka pantulan yang kembali juga akan pelan. Kalau melemparnya itu lurus, kembalinya juga akan lurus. Kalau melemparnya itu agak bengkok, pantulannya juga akan bengkok. Ini gambaran hati atau niatan kita di dalam berbuat. Kalau kemauannya kuat, ya nanti juga akan ada pantulan. Pantulan ini adalah respon dari Allah berupa pahala, ini juga akan kuat, artinya besar begitu. Nah, kemudian niatan atau hati yang bagaimana, yang amalan seseorang atau manusia itu diterima oleh Allah, kita bisa melihat di dalam surah Az-Zumar ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana, faman maka barang siapa, kana adalah dia, yarju mengharapkan, liqa'a rabbih pertemuan dengan Robnya, fal ya'mal maka hendaklah beramal, amalan sholihan dengan amal soleh, wala yusrik dan jangan menyekutukan, bi ibadati rabbih dengan beribadah
pada Robnya ahadan dengan seseorang pun atau dengan sesuatu pun. Ini ayat ini kalau kita cermati begitu, ayuhan nas, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Robnya. Istilah Rob di dalam ayat biasanya diterjemahkan dengan Tuhan, biasanya begitu. Tapi sebenarnya Rob ini adalah memiliki pengertian zat yang mencipta atau sang pencipta, kemudian yang memelihara. Nah, memelihara ini mulai dari, kalau kita manusia artinya kita diciptakan oleh Rob itu tadi, oleh Allah, kemudian yang memelihara kita ini juga Allah, dengan cara kita diberi umur, diberi kesehatan, diberi rizki, sehingga kita bisa berbuat dan kita bisa beraktivitas seperti kondisi macam ini. Itu Rob. Jadi istilahnya atau di dalam ayat ini Rob itu adalah Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta ini, kemudian yang memelihara alam semesta ini dengan segala keperluannya, itu Rob. Lah kemudian itu jadi artinya ini aktivitas dari langit ya, ini perbuatan Allah, itu yang biasa disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kalau kita masuk ke bidang tauhid, Rabb ini orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, Allah itu satu-satunya yang memelihara alam semesta ini, itu adalah tauhid rububiyah. Lah kemudian sebagai hamba Allah ini ada juga di samping Rabb ada ilah. Ilah di dalam terjemahan biasanya juga diartikan Tuhan. Ilah itu adalah sesembahan. Jadi kalau Rabb tadi yang menciptakan, yang memelihara, kemudian ilah ini sesembahan. Artinya hamba ini menyembah hanya kepada Allah saja, memohon hanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Pengertian semacam ini biasa disebut dengan tauhid uluhiyah. Maka tauhid penyembahan, maka Tuhan atau ilah diartikan Tuhan, maksudnya seperti itu. Tapi arti yang pas sebenarnya ilah itu saja, atau yang Rob ya juga Rob gitu, ini arti yang pas. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih. Kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, semua aktivitas seseorang itu kalau didasari dengan pengharapan akan ketemu dengan Allah, begitu, berarti orang itu tadi berbuat didasari dengan akidah, didasari dengan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan ini besok di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berharap ketemu dengan Allah, ketemuannya kapan? Besok di akhirat. Lah di akhirat ini ketemu tidak hanya sekedar kita ketemu terus jabat tangan gitu, enggak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah semua yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan di dalam surah Yasin nanti akan ada suatu hari, al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, di suatu hari, nakhtimu, kami kunci. Allah berfirman begitu, nanti di akhirat akan terjadi suatu hari yang lisan-lisan manusia ini akan saya kunci. Nakhtimu ala afwahihim. Kemudian apa yang terjadi sesudah begitu? Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami Allah, aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan mempersaksikan atau dan bersaksi, melaporkan juga kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, kalau sudah situasi semacam itu ayuhan nas, kalau di dunia ini lisan masih bisa berhilah begini apa nah yang bakate jadi pembela atau pengacara itu ngomong pinter banget. Tapi nanti akan terjadi satu hari di akhirat sana, lisan manusia ini dikunci oleh Allah, tidak bisa berbicara. Kemudian tangan ini yang berbicara menghadap kepada Allah, berbicara kepada Allah, ya Allah, tangan saya ini dulu pada hari sekian, hari ini waktu sekian dipakai untuk begini begitu dan lain sebagainya. Mulut sudah tidak bisa membantah lagi. Laporan sejak kita mukallaf dibebani ini sampai kita meninggal, menjelang meninggal, laporan semuanya. Loh, berarti lama banget. Iya, kita hidup berapa? Taruhlah kita hidup 100 tahun, terus kita mukallaf atau dewasa, taruhlah 15 tahun, berarti kan tinggal 85 tahun. Sampai meninggal, misalkan saja orang tersebut tidak mengalami ardalil umur, artinya masih dalam kondisi sehat kemudian meninggal, tidak mengalami pikun, berarti 85 tahun ini tangan akan laporan melakukan apa? Berarti lama banget. Kaki nanti juga akan laporan begitu. Berapa lama? 85 tahun laporan. Ayuhan nas, 85 tahun di dunia itu kalau nanti di akhirat perbandingannya hanya sedikit. Kenapa? Sehari di akhirat itu bandingannya lamanya sebanding atau sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Taruhlah orang usianya 100 tahun. Lah ini hanya 1/10 di akhirat sana. 1000 tahun usia 100 tahun, iya. Berarti hanya 1/10 sehari. Nah sekarang 2023, 2 hari lebih saknil saja itu di akhirat. Jadi melaporkan tangan ini laporan selama 85 tahun sebentar saja, tidak lama. Padahal kita hidup 100 tahun misalkan, ini lama dengan berbagai macam kesulitan dan lain sebagainya, lama. Tapi setelah usia tua macam gini, hidup ini kalau kita mau istilahnya kilas balik begitu loh. Pas duduk sendirian atau duduk kita santai, kilas balik. Dulu waktu kecil kita bermain-main sampai usia SD taruhlah 12 tahun di sana. Kemudian tingkat SLTP SLA saya di sana 6 tahun. Kemudian kuliah atau bekerja dan sekian tahun di sana, sekian tahun. Ternyata hanya sekilas sebentar saja, tahu-tahu sudah 60 tahun. Sedilit. Betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hidup ini hanya seperti orang yang berteduh saja, atau uripi kaya orang mampir ngombe dalam perjalanan yang jauh, sebentar saja. Dan ini tidak bisa dihindari. Nah, kembali pada permasalahan ini, jadi
Di dalam berbuat beraktivitas ini menurut ayat ini, barang siapa yang berharap ketemu dengan Allah, artinya orang tersebut ada keyakinan terhadap hari akhirat. Ini termasuk apa namanya salah satu rukun iman. Ada keyakinan hari akhirat, dengan setelah sampai di akhirat sana kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa akan terjadi hari akhirat dan di sana mempertanggungjawabkan amal, maka keyakinan itu akan menjadi rem di dalam kehidupan dunia ini. Rem. Kenapa? Orang mau berbuat begini, saya besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan saya mempertanggungjawabkan dan akan dibalas oleh Allah. Amalan apapun semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah besok di akhirat. Dengan adanya keyakinan begitu, orang akan berpikir melakukan kemaksiatan, orang akan berpikir melakukan amalan yang mendatangkan dosa. Ini salah satu manfaat dari adanya orang itu percaya atau yakin terhadap hari akhirat. Kalau orang tidak percaya dengan adanya hari akhirat, tidak percaya dengan adanya pertanggungjawaban amal di dunia ini besok di akhirat, maka hidup mereka di dunia ini tidak punya rem. Pernah saya ketemu dulu tahun 92 terus iya 92-an, ketemu dengan salah seorang yang biasa kalau malam berada di terminal Tirtonadi, istilahnya apa, preman gitu ya. Pagi-pagi datang ke rumah dengan kaki penuh dengan banyak apa namanya kotoran, ya beletok-beletok macam gitu, tanpa sandalan. Saat itu ada urusan dengan saya karena tanahnya saya beli, mau belum saya bayar lunas, begitu dia datang, kok pagi-pagi Mas? Iya, saya tadi lari kok Mas. Saya tahu kalau dia kerjaan di terminal. Lah ngopo Mas lari-lari? Saya habis istilah apa nih, baru baca uang, tinggal melayu. Aku mateni wong wis biasa Mas, begitu. Loh, lah kok gampang mateni orang apa ndak anu Mas? Ndak wedi dosa to Mas. Nah, dosa apa to Pak? Dosa itu apa? Saya membunuh orang juga ndak apa-apa. Nyata sampai hari ini ndak apa-apa. Lah kalau ada dosa saya kan sudah keneng dosa. Dosa itu apa? Saya ndak percaya. Itu satu bukti bahwa orang tersebut tidak percaya dengan hari akhirat. Dosa sudah tidak percaya lagi. Dosa otomatis kan kaitannya dengan akhirat. Nah, dengan adanya dia tidak percaya itu akhirnya dia melukai orang dengan merampas barangnya, hal yang biasa. Tidak ada rem sudah. Apa yang dimaukan ikuti saja, sudah hawa nafsu diikuti sudah. Maunya begini ikuti. Karena tidak ada keyakinan terhadap akhirat. Maka dengan adanya orang ini percaya kepada hari akhirat, percaya dengan adanya pertanggungjawaban, semua yang dilakukan di dunia ini merupakan sesuatu yang sangat dan amat penting. Maka di situ termasuk rukun iman, atau bahkan seluruh rukun iman orang harus yakin. Kalau tidak yakin, batal sudah, rugi hidup mereka. Itu salah satu dari maksud dari ayat ini. Barang siapa yang ada harapan ketemu dengan Allah, sudah barang tentu di akhirat, maka kalimat berikutnya fal ya'mal amalan sholihan, hendaklah beramal dengan amal soleh.
biasa kita mendengar amal soleh, biasa kita mendengar amal soleh. Lah amal soleh itu amal yang bagaimana? Amal soleh itu adalah amal yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru amal soleh. Jadi amal soleh itu kan biasa di dalam ayat dengan mesti beriman, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Iman ini percaya kepada Allah, termasuk salah satunya percaya kepada hari kiamat, ini merupakan pondasi keyakinan orang itu tadi, atau pondasi dari amal itu tadi. Kalau pondasinya benar, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, malaikat, kitab, terus hari akhir, takdir baik dan buruk itu tadi dia yakin benar, maka amal-amal yang berada di atasnya setelah orang itu beramal, itu amalannya dikatakan amal soleh. Termasuk kita melakukan ini kalau kita dasari dengan iman kepada Allah, amalan kita pagi hari ini namanya amal soleh. Kalau sampai termasuk kita bekerja dengan jujur karena didasari dengan iman kepada Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal yang baik karena dia bekerja merupakan pelaksanaan dari perintah Allah untuk mencari nafkah kebutuhan keluarga, amal soleh sudah. Kalau orang bekerja tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, amalnya bukan amal soleh. Didasari dengan keyakinan kepada yang lain, amalnya bukan amal soleh. Karena di dalam lanjutan ayat ini, wala yusrik bihi wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Ada larangan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun terhadap Allah. Ayat ini kalau kita kupas sebentar aja, itu begini. Ya, coba kita pikir ya, semua kemaksiatan atau semua perbuatan dosa ini pasti mengandung kesyirikan kepada Allah. Taruhlah orang mencuri itu tadi, ya orang mencuri. Pencuri itu sebenarnya takutnya kepada siapa coba? Takutnya kepada manusia tuh ya. Dia mencuri secara cari peluang supaya orang itu tidak takut, ya, tidak tahu. Dia berani berbuat, copet, ngelimpek ke, takutnya kepada manusia. Nah sementara dia tidak takut dengan Allah, padahal Allah selalu menyaksikan. Dia hanya mencari supaya orang lain tidak ada yang tahu. Dia tidak memikir dan tidak menghiraukan bahwa walaupun orang lain tidak tahu, Allah tetap menyaksikan. Berarti tingkat ketakutan orang tersebut antara Allah dengan manusia tinggi mana? Tinggi manusia. Gimana? Berarti dia akan melakukan kesyirikan pada saat itu. Udah perbuatan apa saja sudah. Perbuatan dosa atau kemaksiatan apapun juga, coba. Orang itu takutnya kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Berarti tingkat kedudukan manusia lebih tinggi dibandingkan kedudukan Allah. Nah itu termasuk amalan yang didasari dengan kesyirikan, berdosa. Nah kalau orang menempatkan Allah di posisi yang tinggi, dia tidak ambil pusing ada orang maupun tidak, saya kalau melakukan ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan merugikan kita. Tidak berani orang. Tidak berani orang melakukan dosa. Ini kok sampai setingkat itu orang
Ya karena keyakinan yang ada di dalam hati atau akidah atau tauhid seseorang terhadap Allah kuat di dalam hatinya. Tidak berani. Allah menyaksikan, aku tidak berani berbuat kemaksiatan walaupun ini tidak ada orang yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di surah di ayat berikutnya juga masih surah Az-Zumar ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh-sungguh uhiya telah diwahyukan ilaika kepadamu Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi-nabi sebelum kamu, alladzina min qablik, orang-orang sebelum kamu, maksudnya para nabi yang dahulu, la in asyrakta, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatonna, sungguh lebur, sungguh hancur amaluka, amalmu, wala takunanna minal khosirin, dan benar-benar jangan kalian menjadi orang-orang yang rugi. Di ayat ini amalan, kalau seperti tadi amalan yang jelek itu sudah barang tentu tidak ada untungnya. Sekarang amalan-amalan yang baik, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, maksudnya kepada nabi dan rasul sebelum kamu Muhammad. Isi wahyunya apa? La in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, layah batonna amaluka, hancur lebur amal kamu. Walaupun amalan itu kelihatannya baik, kelihatannya baik, akan tetapi hancur, artinya tidak dapat apa-apa. Taruhlah satu contoh begini, kita sama kerja, berbuat sama-sama, taruhlah di kampung, entah kita membersihkan jalan atau membuat suatu, kita memperbaiki jalan sama-sama. Di situ ada orang yang beriman, di situ ada orang yang tidak beriman. Taruhlah dia ini percaya dan yakin atau menyembah kepada selain Allah. Perbuatannya sama, amalnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, karena yang ada di dalam hati berbeda, hasilnya berbeda. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang yarju liqa'a rabbih, ingin bertemu kepada Allah, dia membuat jalan, memperbaiki jalan, oleh Allah itu dicatat sebagai amal soleh, diganjar oleh Allah. Sementara orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, orang-orang yang keyakinannya tidak beriman kepada Allah, amalan sebaik apapun, Allah nyatakan di sini layah batonna amal, hancur lebur amal-amal. Terus ditutup dengan wala takunanna minal khosirin, dan benar-benar jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang rugi. Atau wala takunannya di sini dan sungguh, ya bukan jangan tapi sungguh, benar-benar kamu termasuk orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena dia telah berbuat, zahirnya baik, tampaknya baik, akan tetapi itu tadi, pondasi untuk berbuat amalan atau keyakinan itu tadi berbeda, maka hancur lebur amalan itu tadi, tidak ada apa-apanya. Maka orang yang semacam itu adalah orang yang rugi di dalam berbuat, rugi di dalam beramal. Maka usahakan, mari kita setiap amalan, setiap perbuatan
hendaknya kita dasari hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan kepada Allah ini merupakan pondasi atau wadahnya. Wadah dari amalan itu bisa diterima, atau istilah yang lain, syarat diterimanya amal seseorang itu adalah didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada yang lain, amalan itu lebur, artinya tidak diganjar oleh Allah. Kenapa begitu? Iya, yang punya pahala, yang berhak untuk membalas amalan seseorang ini hanya Allah. Sementara yang diyakini selain Allah, yang dipuja selain Allah, yang disanjung selain Allah, yang dimintai pertolongan selain Allah, dia tidak punya apa-apa. Hanya kepada Allah saja. Maka Allah menyatakan di sini, wala takunanna minal khosirin, dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang rugi. Lah, supaya tidak rugi bagaimana? Yaitu tadi, amalan kita hendaknya kita dasari hanya kepada Allah saja. Nah, salah satu caranya, setiap kita mau beramal, kita lakukan samillah. Kita dahului dengan menyebut asma Allah. Karena semua amalan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka fahuwa aqta, amalan itu terputus dari rahmat Allah. Nah, sudah barang tentu ayuhan nas, di dalam membaca bismillah ini, selama ini kita taruhlah sudah begitu ya. Setiap amalan kita sudah membaca bismillah. Lah, kualitas bacaan kita itu bagaimana? Atau betul kita diperintah untuk membaca bismillah biar amalan kita tidak berubah, tapi kualitas kita membaca ini hanya di dalam lisan saja, atau memang ini benar-benar sadar dari hati kita, bismillah, atau bismillah dengan nama Allah aku mau belajar, dengan menyebut nama Allah aku mau makan, dengan menyebut nama Allah atau bismillah, jadi maksudnya dengan menyebut nama Allah ini aku mau melakukan ini, mau menulis dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi perintahnya begitu, kita menyebut nama Allah biar amalan kita tidak terputus dari rahmat Allah. Kadang-kadang ada orang yang menerangkan begini berkaitan dengan bacaan bismillah dalam amalan, ya kok membaca bismillah mbok dirubah, kita baca bismillah untuk menguatkan ibadah. Permasalahan itu sudah lebih bagus, biar ibadah saya lebih kuat ya, betul. Kok malah diringkes, artinya hanya satu aktivitas ibadah saja, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillah, amalan itu terputus, artinya terputus dari rahmat Allah. Kan artinya luas. Misalkan di dalam makan, orang baca bismillah. Lah ini perintah Rasul begitu. Kita baca bismillah, bacalah bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah, atau dengan doa-doa makan itu tadi, kemudian kita makan. Lah ini kegiatan makan kita ini akan dirahmati oleh Allah. Bahkan makanan yang kita makan ini akan dibarokai oleh Allah. Barokah artinya, barokah itu banyak manfaatnya. Kalau sudah banyak manfaatnya, baik manfaat di dalam tubuh kita, dengan bermanfaat, akhirnya kita beribadah bisa menjadi lebih berkualitas, kan lebih luas lagi kesehatan. Lah kalau kita bismillah, saya mau makan biar kuat beribadah, kan berarti hanya disempitkan maksud itu tadi. Lah orang yang mengatakan itu merasa bahwa dia lebih itu. Lah Rasul tidak menyuruh begitu kok. Rasul perintahnya hanya samillah, sebutnya nama Allah tatkala kamu makan. Ya sudah, sebut nama Allah.
dengan menyebut nama Allah, maka syaitan tidak akan berani mencampuri urusan makan kita. Hanya dengan bismillah. Kan ada hadis masalah makan ini ya. Seseorang begini, tatkala seseorang keluar dari rumah, datang dari bepergian masuk rumah tidak menyebut nama Allah, apa kata syaitan? Kita bisa bermalam tinggal di rumah ini. Tatkala orang itu tadi minum tidak menyebut nama Allah, syaitan ngomong sama teman-temannya, kita bisa bermalam dan minum di rumah ini. Tatkala makan juga tidak menyebut nama Allah, kita bisa tinggal bermalam di rumah ini dan makan minum di rumah ini. Kalau begitu kan itu tidak menyangkut menguatkan ibadah, hanya nyebut nama Allah. Tapi kalau kembali pada tadi, bismillah untuk biar kuat ibadah saja, berarti itu menyempitkan makna dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perintah membaca bismillah itu tadi. Ada yang begitu. Jadi sebenarnya di dalam beragama ini kita tidak usahlah nambah-nambah dan macam apa yang disabdakan Rasul lakukan, kita saja, selesai sudah. Oh, Rasul sudah perintah baca bismillah, sebut bismillah, nanti manfaatnya akan lebih besar. Tidak usah kita cari-cari niatkan lagi seperti itu tadi, kan justru makna dari bismillah itu tadi manfaatnya disempitkan oleh dirinya sendiri, tapi dia merasa itu lebih, itu satu kerugian sebenarnya. Jadi kembali pada ayat ini, ayuhan nas, biar hidup kita ini tidak rugi, biar hidup kita ini tidak ya rugi itu tadi, dan amalan kita ini menjadi amalan yang bermanfaat, hendaknya kita dasari dengan iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kemudian kita yakin tentang hari akhirat. Tadi benar-benar kita tanamkan di dalam hati keyakinan tentang akhirat, karena ini akan mampu mengerem, membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah begitu? Maka kita kembali pada ayat yang lainnya. Pondasi sudah ada, iman kepada Allah, kemudian keimanan, amalan kita sudah kita bangun di atas pondasi itu, termasuk juga di dalam beribadah, hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Insya Allah apa yang kita lakukan, baik masalah ibadah yang khusus maupun amalan-amalan yang lainnya atau ibadah yang umum, insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, diganjar oleh Allah, dan itu semuanya nanti akan menguntungkan dan menjadi keselamatan atau penyelamat diri kita tatkala kita liqa rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semuanya saya serahkan pada Allah. Semoga Allah berkenan membukakan hati kita, memberikan kesabaran dan kepahaman. Semoga Allah melunakkan hati kita dan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.